Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih Tuhan dan sukacita selalu menyertai kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas mengapa orang Kristen makan daging babi atau babi yang sudah dimasak pastinya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, kita lanjutkan. Mengapa orang Kristen makan daging babi? Bukannya di Alkitab dilarang atau diharamkan untuk makan daging babi? Nah, di dalam pembahasan ini kita akan melihat jawabannya. Dalam Kejadian 9 ayat 3 dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sejak semula tidak ada pelarangan makan daging babi atau daging hewan manapun. Semuanya diperbolehkan. Yang dilarang itu justru makan makanan yang masih mentah atau yang masih ada darahnya. Jadi itu yang jelas ditulis dalam Alkitab. Jadi mengapa ada pelarangan untuk makan daging babi? Sebenarnya bukan hanya daging babi yang dilarang, tetapi ada jenis-jenis makanan yang lain yang tidak diperbolehkan. Misalnya dalam Ulangan pasal 14 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan unta, kelinci hutan, marmut. Tentu Alkitab punya alasan yang jelas tentang hal-hal tersebut. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang mengapa ada pelarangan makan daging babi di dalam Alkitab. Di dalam pembahasan ini kita akan melihat alasan-alasan yang jelas mengapa hal tersebut dilarang. Kita lihat dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ketiga. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Selanjutnya di dalam Yesaya pasal 66 juga dikatakan bahwa darah babi adalah persembahan kepada berhala atau dewa kejijikan. Selanjutnya dalam Yesaya pasal 66 ayat 17 juga dikatakan di sana bahwa memakan daging babi itu adalah bagian dari ritual mereka ketika mereka melakukan penyembahan kepada berhala-berhala mereka. Jadi jika ada pertanyaan mengapa dilarang memakan daging babi, nah dari ayat tersebut kita melihat alasan yang sangat jelas diberikan oleh Alkitab, yaitu bahwa karena daging babi atau darah babi identik dengan persembahan dan makanan para penyembah berhala. Jadi orang dulu atau orang perjanjian lama dilarang makan daging babi karena zaman dulu makanan dan minuman atau pakaian itu berkaitan erat dengan identitas keagamaan atau keyakinan seseorang. Jadi dalam perjanjian lama itu sangat-sangat menekankan hal lahiriah sehingga melahirkan tradisi atau budaya saja, tidak menghasilkan keimanan yang benar dalam kehidupan orang percaya saat itu. Akan tetapi hukum dalam perjanjian baru memberikan pernyataan yang berbeda. Itu dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Hukum dalam perjanjian baru tidak menekankan hal lahiriah, tetapi menekankan hal rohaniah. Seperti tertulis dalam Markus pasal 7 ayat 19. Bahwa makanan itu hanya berakhir di tempat pembuangan, hingga apa yang kita makan tidak mempengaruhi apa-apa dengan hal rohani. Kemudian dikatakan apa yang keluar itulah yang menajiskan orang. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita lah yang menajiskan kita. Makanya dalam perjanjian lama itu menekankan hal-hal yang bersifat lahiriah saja, sehingga melatih orang-orang Israel yang tadinya dari perbudakan bagaimana mereka bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Latihannya latihan lahiriah dulu. Sedangkan dalam perjanjian baru itu latihan bagi orang-orang yang sudah merdeka, yang hidupnya sudah dibebaskan dari keterikatan hukum dosa. Jadi bukan hal lahiriah lagi yang ditekankan dalam perjanjian baru, tetapi lebih kepada hal rohani. Sehingga makan, minum, dan pakaian itu tidak membawa kita ke sorga atau ke neraka lagi. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh makan babi lagi atau babi panggang? Maka melalui penjelasan yang kita dengar tadi, ya boleh, tidak ada pelarangan sama sekali untuk orang Kristen makan daging babi. Karena dari sejak semula tidak ada pelarangan sama sekali. Akan tetapi makanlah secukupnya, karena hal yang berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan kita.
Inilah penjelasan singkat dan penjelasan sederhana dari pemahaman sederhana. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa tetap dukung channel ini dan ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.